eh, ada juga banyak gugatan bahwa ada banyak janji, ada banyak rencana yang tampaknya tidak terjadi dan agak sulit dijelaskan, tetapi tetap diakui bahwa ini akan sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan rencana, dengan janji. Contoh, Misalnya gimana? investasi misalnya. Sampai sekarang tidak ada investasi asing di situ. Dan tanggal 19 ini akan ada groundbreaking dari 2 investasi asing, Bang. Sudah ada akhirnya. Iya. Publik tampaknya ingin mengatakan gini, wahai pemerintah, di akhir pemerintahan Anda, sampaikan saja apa yang telah terencana dan tidak tercapai, dan apa yang telah terlaksana sesuai dengan janji. Dalam konteks ini kan orang juga Bang? Orang juga harus fair. Ketika misalnya ada LOI misalnya, dari LOI menjadi groundbreaking itu kan panjang sekali, Bang. Oh iya. Ketika kita sudah punya misalnya lebih dari 100-an LOI misalnya, untuk jadi groundbreaking dari situ kan butuh proses. Tentu saja. Proses dari sini yang mungkin orang tidak mau mengerti, Bang. Begitu LOI harusnya besok sudah jadi gedungnya gitu. Ada juga banyak gugatan bahwa ada banyak janji, ada banyak rencana yang tampaknya tidak terjadi dan agak sulit dijelaskan, tetapi tetap diakui bahwa ini akan sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan rencana, dengan janji. Contoh, Misalnya gimana? investasi misalnya. Akan banyak investasi asing. Iya. Saya sedang mencoba mendudukkan gugatan publik dan saya berharap mendapat jawaban dari orang yang memang bertanggung jawab soal ini. Sampai sekarang tidak ada investasi asing di situ. Tanggal 19 ini akan ada groundbreaking dari 2 investasi asing, Bang. Sudah ada akhirnya. Ya, 2 investasi asing dan Apa betul-betul itu pure gerangan? asing. Nanti diumumkan aja, Bang. Jadi saya nggak mau mendahului, nanti akan diumumkan itu. Akan ada groundbreakingnya mereka. Jadi groundbreaking dengan nama perusahaan mereka gitu. Dan itu investasi asing. Itu investasi asing. Nah, ini menarik nih karena artinya ketika keluar dari seorang Itu kepala investasi asing. kantor kepresidenan, kita anggap bahwa ini adalah sebuah realitas Ya, betul. yang akan terjadi. Betul, kan? Jadi yang saya tandain dari sekian banyak groundbreaking itu ada dua perusahaan Ya, asing. Oke, itu kalau itu clear, Bro. Itu kan tugasnya Anda. Tak, maksud saya begini, saya sedang mencoba menangkap apa sih yang ada di memori publik menyangkut dengan seluruh kebijakan-kebijakan yang telah tersampaikan, terjanjikan dan terlaksana atau tidak terlaksana. Salah satunya adalah publik tampaknya ingin mengatakan gini, wahai pemerintah, di akhir pemerintahan Anda, sampaikan saja apa yang telah terencana dan tidak tercapai, dan apa yang telah terlaksana sesuai dengan janji, agar kemudian kita punya titik di mana kemudian kita bisa bersepakat bahwa oh ya, pemerintahan yang lalu legasinya ini hanya sampai di sini. Tapi dalam bahasa Bugisnya kira-kira gini, jujurlah kau pada ya, dalam konteks ini kan orang juga Bang? Orang juga harus fair. Ketika misalnya LOI misalnya, dari LOI menjadi groundbreaking itu kan panjang sekali, Bang. oh ya, Ketika kita sudah punya misalnya lebih dari 100-an LOI misalnya, untuk jadi groundbreaking dari situ kan butuh proses. tentu saja. Yang paling penting investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan, kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti, dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang fasilitas kepemerintahan memang semua dihandle oleh pemerintah. Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak.
kan diseleksi, kan di screening, tidak semua masuk langsung iya, ini masuk iya, ini masuk iya kan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di IKN. Nah, proses dari sini yang mungkin orang tidak mau mengerti, Bang. Begitu LOI harusnya besok sudah jadi gedungnya. Besok sudah jadi pabriknya, besok sudah jadi fasilitasnya. Tapi itu kan proses yang berjalan ya tidak sesederhana itu. Jadi ketika misalnya sudah disampaikan, sudah ada investasi nih. Investasi yang tertarik nih. Sudah ada yang LOI, sudah ada yang agreement, sudah ada yang MOU dan segala macam kayak gitu. Ada yang groundbreaking. Nah, kalau saya ingin komunikasikan nanti yang groundbreaking. Karena yang ini sudah ada KL yang mengkomunikasikan ini nih. Sudah ada Menteri Investasi, sudah ada kementerian atau lembaga lain yang mengumumkan ini. Tapi yang mau kita kemas nanti adalah siapa yang sudah sampai di groundbreaking. Nah, proses ini kan harus dipahami oleh publik. Kawinan kan pakai tukar cincin dulu, Bang. Lamaran dulu. Bisa jadi kawinannya, bisa enggak. Aduh emak, pantasnya enak jadi pengantin. Ya kan, begitu juga dengan LOI ini. Bahwa ada ketertarikan harus diakui, Bang. LOI-nya banyak sekali. Tapi sampai MOU, pasti ada saringan lagi. Sampai groundbreaking tentu pasti ada saringan lagi. Tapi proses ini menurut saya sekarang jalannya positif, Bang. Karena terlihat sekali, begitu ada swasta nasional mau masuk, swasta asing juga kini melihat, loh itu kan swasta juga. Mau masuk dia. Kalau gitu kita juga mau masuk. Jadi gitu. Saya ingin membantu Anda memberikan jawaban soal ini. Sebab saya agak punya pengalaman. Nah, telah berputar kemana-mana. Nggak gampang membangun sebuah ibu kota negara. Memang. Kota Brasilia, ya ibu kota kenegaraan negara Brasil itu, sekitar 3 jam penerbangan dari Rio de Janeiro, itu sampai sekarang itu ya seperti itu aja. Sudah 47 tahun. Saya ingin mengatakan bahwa tentu saja ada yang memahami bahwa membangun ibu kota itu tidak gampang. Yes. Cuman barangkali saya sebenarnya tidak terlalu tertarik lagi membahas terlalu dalam soal IKN. Tapi yang publik tampaknya ingin mengatakan begini, berikan kami informasi yang berimbang agar kemudian kita juga bisa memahami dan mungkin memberikan permakluman tentang seluruh kesulitan itu. Itu sebenarnya maksudnya barangkali orang lain. Ini saya ketika GBK itu dulu dibangun juga pro kontra, Bang. Tahun 58. Ya, demo juga, Bang. Kali itu mungkin penggusuran pertama sejak Republik ini berdiri. Tapi begitu jadi dipakai kan, Bang. Ya kan orang dulu pro kontra, ini dana Rusia lah, ini penggusuran lah. Kita bisa baca itu di sejarah-sejarah. Iya, pro kontra juga. Ancol dibangun juga pro kontra kan, Bang. Demo juga. Tapi begitu dia jadi dia bawa anaknya ke sana juga kan. Iya. Nah ini kan soal keberanian ini, Bang. Breakthrough itu juga penting. Karena kalau tidak ada orang yang berani menerobos ini, menerobos ketidakyakinan publik, ya menerobos pesimisme publik, ya kita nggak dapat apa-apa, Bang. Dulu nggak ada orang, ini membangun jalan tol jor-joran, pakai pinjaman lagi misalnya segala macam. Tapi udah jadi kalian pakai juga kan. Buat meskipun itu 40-50 tahun kemudian gitu ya. Iya memang begitu, Bang. Iya, makanya. Pembangunan ibu kota di mana-mana lama, Bang. Iya, Canberra mungkin dibangun 41 tahun. Itu negara yang mungkin misalnya 41 tahun. Kita benchmark kita juga kan menuju 2045, Bang. Ibu kota negara ini benchmark kita nanti di ujungnya kan di tahun 2045. Jadi banyak orang yang berharap, wah Pak Jokowi kenapa nggak jadi ibu kotanya di masa Pak Jokowi? Memang ini tidak ditargetkan jadi di masa Pak Jokowi kan? Yes. Ini kan program yang mungkin 5 tahap pembangunannya dan sampai di tahun 2045. Dan dalam undang-undangnya sendiri juga perpindahan kementerian dan lembaga itu paling cepat 10 tahun. Oh no. Yes. Oke, itu dengerin ya. Jadi masyarakat ternyata selama ini memang mengedepankan emosi ya daripada nalar untuk berpikir, karena selalu protes soal IKN, hanya mencari kelemahan karena aja dari luarnya saja. Dan memang karena IKN ini dari awal sudah banyak digoreng ya oleh banyak kepentingan. Jadi masyarakat itu harus wise ya, bijaksana, harusnya paham gitu, hal-hal yang detail seperti ini. Para investor untuk masuk itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya ada prosedurnya, tahap-tahapannya sampai pada tentunya pada peletakan batu ya. Ya menarik sekali, kita lanjutkan kembali.
Jadi Oke. jadi harapan-harapan itu harus di manage menurut Oke. saya, jangan simsalabim kayak jin Aladin gitu. Itu dia maksudnya. Jadi hari ini kita mau, besok kita sudah pindah Yes. ke sana gitu. Tampaknya Anda punya energi yang akan sangat banyak untuk menjelaskan banyak seperti ini. Oke, kita sampirkan dulu soal itu. Sebab sejujurnya hari-hari ini sudah terlalu banyak bicara tentang Yes. itu. Kita bicara pada sebuah postur kenegaraan yang lebih besar. Iya. Salah satu yang digugatkan orang terhadap Pak Jokowi dan tampaknya semakin mengemuka di akhir kekuasaannya, dan mau tidak mau itu harus tiba di ruangan Anda, di meja Anda di istana sana, adalah pertanggungjawaban pada hal-hal yang kata orang dan beberapa bagian saya sepakat itu terlalu jauh. Contoh misalnya menggunakan hukum untuk mencapai tujuan dan segala macam. Saya yakin Bro Hasan bersama dengan tim yang banyak duduk Mungkin di sini. bisa spesifik, Bang. Ya, contoh katakanlah misalnya spesifiknya kemarin soal Gibran, oke? Kemudian di ujungnya hampir lewat tentang undang-undang pilkada itu, yang kemudian terhenti karena gerakan mahasiswa. Saya tentu saja akan mendebat Anda sangat keras. Kemudian Anda mengatakan, itu biasa saja. Kalau tidak ada demo mahasiswa, saya yakin jadi barang itu. Apa jawaban Anda? Kita yang bicara yang soal demo aja ya, Bang. Ya. Gini, Bang. Ini kan bukti bahwa demokrasi kerja. Oh ya. Kalau itu ya. Iya kan? Dan buat saya protes masyarakat kemarin, protes itu segala macam, akhirnya kan ditampung dengan sangat baik oleh semua stakeholder. DPR menampung itu, pemerintah juga mengikuti itu. Yang saya lihat semuanya result, Bang. Hasil akhir, Bang. Bahwa dalam politik ada pertarungan kepentingan, ada perjuangan keinginan-keinginan. Memang begitu politik kan, Bang. Tapi kemudian yang hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya kita bisa melihat bahwa loh, negara kita ini penuh jiwa besar, Bang. Nggak ada pakai pemaksaan kehendak, Bang. Begitu udah sampai di titik ini, semua sadar, oh ya, udah kita kembali ke keputusan MK. Risalnya seperti itu. Jadi risal ini justru memperlihatkan kita sebagai sebuah bangsa, Bang. Bukan satu pihak dengan dua pihak. Ntar. Apalagi nih? Ada penolakan, dan penolakan itu didengar kan. Kalau mau paksa-paksa kan bisa aja, Bang. Bukan, oke. Kalau itu kita terima. Maksud saya begini. Kok bisa ada pikiran seperti itu? Pikiran yang mana ini, Bang? Katakanlah contoh saya lupa klausulanya yang mana ya. Dia mengatakan usia 30 tahun pada saat pelantikan. Oke? Itu Terus kemudian ntar dulu. Saya urut logika dulu. Lagi-lagi di meja ini saya mewakili publik. Tapi ternyata semua orang mengatakan nggak begitu logika yang dipakai. Pada saat dimulainya proses dari pilkada itu ya berusia 30 tahun. Kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Andilala DPR itu melakukan manuver yang tiba-tiba kemudian mengatakan kita mengacu kepada Mahkamah Agung, putusan dari Mahkamah Agung. Hasil akhirnya memang kita dengarkan seperti ada kata Anda tadi, tetapi ini bernegara, bro, di mana kemudian niat-niat baik itu harus kita bangun bahkan sejak dari awal. Terbaca sekali dalam situasi itu ada niat yang tidak baik terhadap negara. Oh no! Satu putusannya pintunya mengatakan pintu satu, tetapi ada mekanisme yang coba dipakai menggunakan pintu lainnya gitu ya. Salah seorang narasumber saya mengatakan begini, itu dosa Jokowi ya. Ya, ada yang mengatakan begitu sama saya. Saya jawabnya begini, pada masa-masa dan situasi krusial, kepemimpinan nasional harus muncul, dan itu masalah yang krusial. Tapi tampaknya kata banyak orang, dan itu bukan orang sembarangan. Salah satunya saya sebut narasumbernya bernama Pak Mahfud MD. Oh my gosh! Mengatakan itu terlalu berlebihan. Sebab nggak mungkin beliau tidak paham. Apa jawaban Bapak Kepala Kantor Kepresidenan? Mungkin aksi yang Abang maksud itu kan yang dilakukan oleh DPR kan? Ya.
saya nggak bisa komentarin apa yang dilakukan DPR, Bang. Ini debatnya bisa panjang sama mereka, karena mereka merasa sebagai pembentuk undang-undang. Yes. Jadi kalau mereka menjalankan tugas sebagai pembentuk undang-undang, biarkanlah. Tapi dinamika kan pasti ada, Bang. Betul. Dan saya nggak pernah khawatir soal dinamika di negara ini, Bang. Saya yakin akal sehat semua akan di ujungnya, ya kita semua tuh akan berpikir sebagai sebuah negara, Bang. Good morning, my neighbor. Right. Guys, kita potong dulu. Ya, kelihatannya udah makin seru ya. Ibarat pertandingan sepak bola itu, ini big match ya. Antara Barcelona yang diwakili oleh Akbar Faisal dan Real Madrid ya, yang diwakili Hasan Nasbi. Jadi serangan yang sangat masif, tiki-taka dari Barcelona ini berhadapan dengan tim yang sangat elegan, tim yang mendominasi di semua lini. Dia bertahan sangat rapi, kemudian melakukan counter attack yang sangat tajam juga ya. Luar biasa, seru banget. Jadi kita akan melihat siapa yang akan memenangkan dari pertandingan besar ini, big match ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, kalau misalnya kemudian masyarakat menolak itu, dan saya lihat juga akhirnya DPR kan menyadari itu bahwa ini nggak bisa dilakukan, dan mereka putuskan untuk tidak. Dan kalau dari pemerintah, Bang, ini terus terang aja, Bang, coba Abang di posisi pemerintah, kalau DPR bikin undang-undang baru misalnya, jalan lancar misalnya, pemerintah bisa nolak nggak, Bang? Kan cuma bisa nggak tanda tangan, Bang, 30 hari, otomatis, Abang kan pernah di DPR, otomatis berlaku, bisa nolak nggak, Bang? Nggak bisa kan? Ada bagian yang tampaknya harus kita notice kepada publik, bahwa undang-undang itu harus disetujui oleh dua pihak. Iya, tapi kalau DPR presiden dan datang, iya, enggak, sebelum sampai ke situ adalah pemerintah dan DPR. iya. Oke lah, kita gunakan narasi bahwa nggak bisa dong presiden atau pemerintah atas nama eksekutif cawe-cawe mempengaruhi apa itu DPR ya, dalam hal ini dibalik. Seperti itu. Lu jangan dong gitu kan, kira-kira seperti itu. Tetapi sampai pada diputuskannya bahwa tidak ada paripurna hari itu, tidak ada satupun suara dari presiden atau istana atau pemerintah yang mengatakan kami tidak setuju itu. Seandainya ada pernyataan, bro, jangan sampai di presiden lah, seorang Hasan Nasbi aja. Saya tampil hari Kamis. I hate you. Bukan, tidak ada pernyataan bahwa kami menolak mekanisme yang dipakai oleh DPR untuk pengen menggunakan pintu B padahal pintunya pintu A, dalam hal ini putusan Menurut saya MA. di akhir masa jabatan nggak bisa begitu presiden, Bang. Gimana? Nggak bisa begitu, Bang. Ketika DPR menggunakan haknya, ya kita lihat aja dulu, Bang. Tapi kan ini nggak peran 1-2 orang ini, Bang. Ketika sampai di result yang hari ini, peran semua orang, Bang. Dan termasuk juga peran dari istana untuk sampai di titik ini. Maksudnya orang harus akui loh, peran dari istana juga untuk menerima yang seperti ini, Bang. Seperti apa? Bahwa akhirnya semua orang, ya kan, sepakat merujuk kepada keputusan MK. Oh, wow! Ini peran semua orang, Bang. Ada satu aja pihak nggak sepakat, udah berselisih terus kita di lapangan DPR ini. Menurut saya itu yang harus dinilai gitu. Ketika sampai pada pertarungan ini, pertarungan ide, pertarungan kepentingan, taruh pun apapun itulah, tapi kita sampai pada kesepakatan yang sama, Bang. Ini tidak bisa dilanjutkan dan kita ikut putusan MK. Bukan. Kalau itu oke. Yang saya maksud adalah gini. Saya ulangi sekali lagi. Kan itu kalau undang-undang itu ya, kalau saya tidak salah karena saya pernah di DPR. Itu kesepakatan dua pihak. Sekali lagi, biarkanlah DPR dengan kegenitannya. Hai. Ada putusan MK, tetapi malah dipakai putusan MA. Ini kadang-kadang kan harapan-harapan itu gini, Bang. Bukan, maksud saya gini. Tapi sebagai pihak yang kita berikan kewenangan, kita berikan kepercayaan untuk menjaga civil society atas nama demokrasi yang telah kita perjuangkan hingga kemudian kita menang pada masa reformasi lalu itu. Boleh dong pemerintah atau presiden bahkan mengatakan gini, kami tidak berada satu semangat dengan DPR. What is the meaning of this?
yang mencoba mencari exit dengan berbeda dari apa yang diaturkan dalam perundang-undangan pilihan kita. yang boleh juga bang, itu satu pilihan. Tapi pilihan lain menghargai lembaga tinggi negara lain melakukan kewenangannya itu kan juga pilihan bang. Oke. Jadi gini bang, misalnya gitu di masa lalu saya dengan pasangan saya mungkin saya nggak suka sama dia bang, saya bisa aja naksir orang lain bang, iya kan? Ya. Tapi risalnya kan saya sama dia. Yes. Kalau itu terus yang diungkit-ungkit kita nggak maju-maju sebagai sebuah bangsa bang. No. Misalnya saya sama dia sekarang. Kalau itu yang diungkit sama dia, tapi kan kamu dulu sukanya sama yang itu. Oh Kamu my nggak pernah god. bilang suka sama saya katanya. Kan bisa aja kamu dulu bilang suka sama saya katanya. Loh risalnya dalam perjalanan waktu begitu banyak kejadian hasilnya saya sama dia bang. Hasilnya sekarang pemerintah bersama DPR ikut keinginan masyarakat bang. Kalau itu lagi yang diungkit, kalau nggak ada kita demo ya berarti kamu udah jalan. Ya mungkin saja, mungkin juga enggak. Tapi risalnya sekarang kita sudah sama-sama. Artinya, wahai rakyat Indonesia, terimalah apa adanya, sudah diputuskan dan itu sesuai dengan keinginan kalian. Kita kan ngungkit-ngungkit masa lalu itu buat apa bang? Oh, begini bro. Ya, kalau ada gunanya nggak apa-apa bang. Tapi menyesali sesuatu yang risalnya sekarang kita sudah sama-sama. Nah, ini kalau pada bagian ini tampaknya kita harus diskusi nih. Nggak begini. Kenapa? Kan saya kadang-kadang begini bang. Ya, ada sampai pada kita negosiasi bang. Kita negosiasi yang menang tuh usulan abang. Terus abang mungkin, ya kalau saya nggak keras kan dulu kamu nggak setuju sama saya. Loh saya nggak tahu juga bang. Tapi yang penting isinya saya setuju dengan pendapat abang. Terus Alright. kenapa dipermasalahkan perdebatan kita yang panjang itu? Bukan. Maksud saya begini. Ini barangkali perlu kita diskusikan. Apapun namanya, kita kan tidak beda usia ya. Kita sebenarnya satu generasi. Adalah tanggung jawab kita secara etik dan secara adab untuk mengajari bangsa, untuk mengajari terutama anak-anak kita, adik-adik kita yang mengatakan gini. Pernah di masa lalu ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Memang hasilnya telah sampai pada tahapan yang kita sepakati bersama. Mungkin ada yang tidak puas, tapi kita sudah sepakati itu. Cuman pernah ada sebuah masa, ada upaya untuk membelokkan seluruh kepentingan-kepentingan publik di dalamnya untuk satu kepentingan. Menurut saya itu perlu untuk kita bicarakan, bro. Ketika dasar negara kita pas sila pertama itu bang, kalau ngotot dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu ada daerah yang memerdekakan diri bang. Ada kelompok yang ngotot mempertahankan itu, ada daerah yang ngotot mau memerdekakan keluar dari Republik Indonesia. Ada orang di tengah-tengah. Oke. Buat saya tiga-tiganya nggak ada yang salah bang. Yes. Buat saya tiga-tiganya ini separatis loh, mau meninggalkan Indonesia loh. Ya. Ini tetap memaksakan pokoknya kami yang benar. Dari berbagai macam pergulatan kepentingan itu risalnya apa? Risalnya adalah kita sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Yang berjasa bukan cuma yang di tengah bang. Ya. Yang ini menerima dengan lapang dada itu juga berjasa bang. Ini yang juga mau pisah tadi menerima dengan lapang dada itu juga jasa bang. Itu yang saya sebut dialektika itu bukan soal benar dan salah bang. Tapi memang kita harus bertumbuh dulu bang. Wow. Baru That sampai is the pada sebuah point. sintesis gitu. Oh ya, itu kalau itu setuju saya. Baru Iya. sampai sama sebuah. Betul, kalau itu setuju saya, itu clear itu bro. Tetapi dalam banyak hal, terutama pada bagian yang kita diskusikan, Ya. Gini, tidak boleh orang yang mengambil inisiatif. Kita nggak tahu, mungkin barangkali 2-3 hari yang akan datang baru ketahuan, entah kapan gitu ya. Tapi bahwa sejarah mengatakan ada orang yang pernah berniat jahat terhadap masa depan bangsa ini. Oh. Oh my gosh. Siapa tuh? Dan harus bertanggung jawab, entah siapa dan dalam bentuk apa. Itu kan juga kita tidak bisa menghalangi publik. Apakah misalnya dinilai orang yang memasukkan pasal syariat Islam itu berniat jahat terhadap Indonesia bang? Saya tidak sedang berbicara tentang itu. Ya misalnya gitu. Saya bahas tentang peristiwa yang kemarin. Ya, Kalau misalnya soal Pancasila, apa namanya itu? Bukan bang, ini kan dua hal yang bisa memecah bangsa.
Apakah orang yang memaksakan itu berniat jahat terhadap Indonesia, Bang? Kalau Dalam hal apa dulu? Memaksakan bahwa pasalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam terhadap apakah itu mereka berniat Sorry jahat? bro, saya tidak berada di ruang itu. oh my god. Yang saya bahas ini tentang yang kemarin. Iya, maksud saya Pasal itu. Saya mau kasih contoh juga, Bang. Oh oke, kalau Saya mau kasih kalau contoh soal ini. Kalau hal-hal yang mekanismenya, relatif ini, ya kalau soal itu tentu saja saya paham. Hari ini kenyataannya bahwa kita telah berada pada sebuah titik di mana adalah sebuah kesepakatan dan kita terima bersama. kira-kira Tapi- kesepakatan ini sama kan, Bang? Oh, ini beda. Di bedanya di mana? Ini beda. Beda di Ini tentang berbicara tentang kepentingan satu kelompok atau bahkan kata orang nih, Sama apa tidak? sorry ya, Kelompok juga ini, Bang. kepentingan satu keluarga. Saya nggak yakin itu, Bang. Oh enggak, saya hanya menyampaikan saja. Iya, maksudnya Iya. tidak pernah ada pernyataan itu dan tidak pernah ada konfirmasi Iya dan makanya saya klarifikasi bilang kan soal itu. artinya kan gini, kita kan harus memediasi ruang publik nih. Betul. Saya mengundang Bro Hasan ke sini untuk membicarakan ada ruang publik yang berpendapat seperti ini. Makanya saya pengen Yang mana, meluruskan Mas? bahwa dalam soal politik ini nggak boleh ada judgement moral. Saya yang benar, orang lain yang salah, Bang. Betul. Nggak ada judgement moral kayak gitu, Bang. Ini kan semua perjuangan kepentingan, Bang. Jika kemudian Yes. ternyata bahwa yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara logika dan etik berikut dengan seluruh mekanisme perundang-undangan bahwa ini adalah untuk kepentingan satu dua pihak dalam skala yang sangat kecil, itu juga Ukur logika maksudnya gimana nih? Bang, kalau saya mau maju pilpres dan saya merasa mampu untuk menjadi calon wakil presiden, saya nih, Yes. saya terkendala umur saya, boleh nggak saya judicial review ke MK, Bang? oh boleh. Itu perjuangan saya. Apakah saya jelek gara-gara itu, Bang? Nah, Tentu saja tidak. Tentu saja enggak. Kenapa kalau orang lain Tidak. perjuangan itu jadi jelek, Bang? Kalau kemudian ternyata di dalam kenyataannya, di dalam prosesnya, dan ada orang yang bisa menelisik itu, bahwa itu tidak berdiri sendiri, kemenangan dan atau peluang itu, apakah kemudian juga kita harus terima begitu saja, bro? Itu proses lain, Bang. Apakah perjuangan saya itu jelek, Bang? Oh, enggak. Enggak jelek kan? Sama sekali tidak. Jadi orang lain berjuang untuk itu juga enggak Oh, jelek kan? sama sekali tidak. Nah, Tapi lagi-lagi, sorry, kalau itu clear, saya setuju. Kalau itu saya setuju. Saya Akbar Faisal, anak seorang tentara berpangkat rendah, pengen menjadi presiden, boleh dong. Iya. Hasan Nasbi, anak entah siapa gitu, pasti orang terhormat, boleh dong. Tapi ketika saya memperjuangkan itu, Anda memperjuangkan itu, tetapi menggunakan mekanisme yang tidak bisa diukur dan bisa diterima dengan logika-logika publik kita, apalagi ada saudara pelanggaran di dalamnya, dan itu dikatakan oleh para pihak, menurut saya pada bagian ini kita perlu berdebat. Tapi itu kan sudah putusan pengadilan. Oh Bang. iya, kalau itu sudah selesai. Sudah putusan Iya. pengadilan kan, Bang? Iya. Jadi maksud saya begini, orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, semua melanggar etika, semua jahat, semua jelek, semua berdosa. Sementara kalau giliran dia, jadi gini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. ya. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Yes. Begitu nggak kejadiannya? Orang-orang yang sama nih ketika putusan MK nomor 90 tahun 2020 Ini 90 tentang Gibran. tentang Gibran, Oke. itu semua orang ini Saya pengen ulangi, batalkan itu. tentang Pak Gibran, dia sudah terpilih. Iya, maksudnya pokoknya tentang usia calon Oke. presiden, wakil presiden, kalau tidak dimaknai sedemikian, itu semua orang pengen batalin. Oh my gosh! Nah, ketika ada putusan MK nomor 70, orang-orang yang dulu pengen ngebatalin ini, pengen ini dipertahankan. Sama-sama putusan MK. Yes. Gini bro, supaya kita terukur kita punya diskusi. Oke, kita lihat lagi sebentar ya, guys. Jadi memang tanpa seru ya. Jadi Akbar Faisal ini memang sudah merencanakan strategi ya untuk membuat jebakan
bahkan kemudian akan menyerang secara masif. Dia akan membuat semacam lubang untuk menyeret narasumber ini untuk terbawa ya dengan alur permainannya kalau dalam sepak bola. Tapi ternyata justru dia yang kesedot balik ya. Jadi di sini banyak gagap ya, karena dipukul balik dengan serangan yang justru sangat tajam ya. Jadi jawaban dari Hasan ini sangat cerdas dan detail sekali, sangat detail dan tidak bisa dibantah. Ya, akhirnya membuat Pak Akbar ini banyak terpojok dan banyak kelihatan gagap gitu ya dalam respon dan dengarkan jawabannya dari Hasan Nasri. Luar biasa. Kita masih lanjut lagi. Yang kita bicarakan ini tentang mekanisme kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Nah ini kan konspirasi bagaimana keputusan itu Siapa diambil. yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi ini Pasti diintervensi lah yang punya sama paman. kepentingan itu. Ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK. Yes. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor Yes. 90. 90. Abang bisa cek loh Saya putusan agak MK-nya. confused bagian itu. Abang bisa ju- cek loh putusan MK-nya itu. Saya cuma lupa nomornya aja. Digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Ya, digugat lagi Iya. sekarang. Habis putusan. Waktu Di masa masa itu. Pilpres digugat lagi. Diputuskan oleh Astaga. hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Ya. Memang perkuat itu. Oke, kita apa namanya itu agak banyak sekali masalah yang sedang saya mencoba untuk konfirmasikan ke Bro Hasan sebagai kepala komunikasi presiden. Kita memperdebatkan itu panjang lebar. Oke. Ya. Oh, Sekarang my God. kita maju selangkah karena waktu terbatas. Menyangkut dengan ini yang agak mengkhawatirkan saya sebenarnya tentang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya. Ada yang mengatakan sudah mulai ada keributan segala macam. Coba jelaskan ke kami, Bro. Saya berikan ruang kali ini Anda menjelaskan dalam versi istana sebenarnya ada apa? Enggak ada apa-apa kan sebenarnya ya? Atau memang ada apa-apa? Iya sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman saya memahami ada orang yang punya harapan-harapan ada apa-apa. Ini semua yang sangat baik, semua yang sangat smooth. Bahkan Pak Jokowi memfasilitasi, menyiapkan dukungan-dukungan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya ini bisa jadi benchmark, Ya, loh, Bang. betul. Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia belum pernah seperti ini. Ketika presiden yang mau selesai menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya. Ini pertama kali, Bang. Kalau ini berlanjut lagi Betul. 5 tahun, 10 tahun lagi, ini bisa jadi tradisi yang bagus nih. Oh, wow! Nah, terus orang ya mungkin adalah beberapa kalangan yang berharap Setuju. ada apa-apa, kemudian membangun sebuah teori begini-begini. Yang paling dahsyat itu menurut saya ketika di acara Rapimnas Gerindra. Ya, kita Minggu nonton lalu. itu, kita nonton itu. Okay. Kan kelihatan gestur. Ya. Itu kan sebenarnya mau ditutupi pakai apa? Presiden yang sekarang itu betul-betul dengan tulus, dengan ikhlas menyiapkan fondasi buat presiden berikutnya. Whoa. Bahkan anggaran, Bang, untuk tahun 2025 mungkin baru kali ini anggaran prioritas presiden berikutnya disiapkan oleh presiden hari ini. Udah dimasukin. Udah dimasukin. Yang kemarin 8 program 16 prioritas Agustus itu kemarin. disiapkan. Dulu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan, Bang. Ya. Maksudnya program prioritasnya belum ada di tahun 2024 itu belum ada di tahun 2014. 2015 belum ada. Nah, kalau 2014 itu di tangan saya. Abang sadar kan di intervensi Sama sekali kosong. How dare you? kosong kan? Kosong. Ini nggak kosong. Oke. Bahkan program prioritasnya Pak Jokowi ini, misalnya IKN, dikasih bottom line aja dulu. Makanya orang suka berteori, ini IKN tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Anggarannya cuma 100 sekian miliar.
no. Padahal ini Pak Jokowi siapin semuanya ya. Jokowi siapkan semuanya kecuali IKN tuh dikasih bottom line aja bang. Baru tahu dia. Seperti apa anunya? Iya saya lupa 165 miliar atau apa kan padahal anggarannya pasti triliunan. Jadi itu bottom line aja supaya bisa jalan dulu. Nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo punya BA-bun kan bang. Wow. Jadi dia nanti akan tentukan ini berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Wow. Berarti tahun anggaran depan. Yes. Oh, oke. Ini kan indah bang. Oke. Coba bayangkan kalau Pak 2025. Jokowi bisa aja kan bang tiba-tiba fait accompli misalnya. Pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh. Oke. Pembangunannya Pak Prabowo biar Pak Prabowo yang tentukan belakangan. Ini enggak. Program prioritasnya Pak Prabowo dikasih semua bang. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ. Indah sekali sebenarnya. Terus orang mikir ada masalah bang. Ada jarak, ada pertengkaran. Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Kalau sebagai sebuah Iya, harapan dari betul. orang yang hari ini pengen melampiaskan unek-unek, melampiaskan sakit hati, ya silahkanlah. Tapi kalau dari saya mau mengatakan ini Betul. transisi yang luar biasa. Nggak ada apa-apa sama sekali. Transisi yang luar. Bukan nggak ada apa-apa, dinamika ada lah bang. Tapi ini transisi yang luar biasa. Oh ya, pasti itu. Ya, pertarungan yang sangat seru ya, luar biasa. Jadi akhirnya kita dibuat sangat menarik ya, melihat perdebatan yang sangat seru dan sangat berisi. Daging melulu ya, ada orang yang mengistilahkan daging melulu. Jadi luar biasa ya. Intinya memang Hasan Nasbi memberikan jawaban yang sangat real, sangat fresh, update ya, sangat detail ya, sangat berbasis data. Jadi memang sangat sulit untuk dicari celah atau kelemahannya ya. Sebenarnya video itu masih panjang tapi kita ambil beberapa bagian saja karena sangat memakan banyak waktu. Dan itu dia guys, terima kasih sudah menonton. Kita akhiri pertemuan kita. Masih bersama saya Medi Mulingga, kita di Med Channel. Kita akan bertemu kembali next time. Salam NKRI, Bravo Indonesiaku, and then God bless us. Thank you.